Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Peserta didik kelas 10, SMA, SMK, dan MA di seluruh tanah air. Kali ini saya Novalinda Mani kembali hadir membawakan materi bab 3 kelas 10, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pertemuan yang kemarin kita sudah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Kali ini kita masuk kepada submateri kedua. Mari kita lanjut. Sebelum kita melihat lembaga-lembaga negara di Indonesia, terlebih dahulu kita melihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Nah, di dalam undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara tersebut juga termasuk ke dalam kekuatan suprastruktur politik Indonesia. Ya, yang pertama adalah MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, KY, dan DPD. Nah, secara lebih lanjut kita melihat tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga MPR ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Yang ketiga, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, ini adalah lembaga MPR. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan, sesuai dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2.
Nah, kekuasaan presiden ini terbagi dua, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Nah, lembaga negara selanjutnya kita lihat adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu sesuai dalam pasal 19 ayat 1 UUD 1945. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Nah, kemudian hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sesuai dalam pasal 20A ayat 2 UUD 1945. Nah, hak anggota DPR ada hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul pendapat, dan hak imunitas sesuai pasal 20A ayat 3 UUD 1945. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat apa fungsi dan hak anggota DPR ini dalam penjabarannya. Nah, fungsi dan hak anggota DPR yang pertama adalah fungsi legislasi. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang kedua adalah fungsi anggaran, yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Nah, kemudian dengan memperhatikan pertimbangan DPD atas rencana undang-undang tentang APBN dan rencana undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Nah, fungsi yang ketiga dari anggota DPR adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh Presiden. Kemudian, hak interpelasi dari anggota DPR sesuai pasal 20 tadi, yaitu yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan, kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu adalah hak interpelasi. Nah, kemudian hak angket. Hak angket adalah melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hak yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau internasional. Nah, ini adalah fungsi dan hak anggota DPR yang dijabarkan lebih lanjut. Nah, lembaga yang keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Nah, hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 23E ayat 2 UUD tahun 1940. Nah, kita lanjut dengan lembaga yang kelima adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2 UUD tahun 1945. Nah, kemudian Mahkamah Agung membawahi peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2 UUD tahun 1945. Nah, untuk
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD tahun 1945. Nah, MA ini membawahi peradilan yang ada di Indonesia, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Nah, yang keenam adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, DPD ini adalah merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi. Nah, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Nah, kita lanjut. Yang ketujuh adalah Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Nah, lembaga yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kewenangan yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu sesuai dengan pasal 24D UUD 1945. Dan yang kelima adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar sesuai pasal 24 ayat 2 UUD tahun 1945. Nah, sekian pemaparan saya tentang materi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kelas online. Terima kasih.